Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fatur Rahman. Saya dari kelas C Kabupaten Kulon Progo dengan nomor induk mahasiswa 19210151. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perekonomian Indonesia dari masa pemerintahan Orde Lama sampai pemerintahan masa sekarang. Perekonomian pada masa Orde Lama. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal ini sangatlah buruk. Dikarenakan yang pertama, inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang The Javas Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Kemudian perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Pada masa krisis ekonomi ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi, sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. Pada masa Habibie, untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Kemudian kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, selama pemerintahannya praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan SARA terus berlanjut. Misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Juga pertikaian elit politik semakin besar. Kemudian pada masa kepemimpinan Ibu Megawati, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yaitu yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 1.000 atau 116,3 triliun. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Kemudian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah melaksanakan beberapa program yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil, diantaranya BLT, PNPM, Mandiri, dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan sana-sini. Kemudian perekonomian Indonesia masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kita lihat kondisi perekonomiannya. Yang pertama, subsidi BBM
premium dicabut alias nol, berlaku mulai APBNP 2015 karena dianggap membebani keuangan negara. Yang kedua, kurang dari 1 bulan setelah dilantik, harga BBM dinaikkan dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga, nilai kurs rupiah terhadap dolar merosot tajam, pernah menyentuh 14.700 per dolar pada 2 Oktober 2015. Kemudian serbuan ribuan tenaga kerja asing. Selanjutnya, target pertumbuhan ekonomi 2015 sulit tercapai, kurang dari 5%. Kemudian gelombang PHK pada sejumlah perusahaan berbahan baku impor. Kemudian mulai terjadi perlambatan atau krisis ekonomi. Dari materi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa Orde Lama sampai sekarang masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jauh atau jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari kemiskinan yang masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengangguran berada pada tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Maraknya para koruptor karena hukuman yang berlaku di negeri ini kurang tegas. Masih terlihatnya kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya, dan masih memiliki hutang ke luar negeri.